Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, disemayamkan. Ibadah penguatan dan penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, satu ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI Habema dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh aparat TNI Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI Habema menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPDIK. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personil dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar. Betul, karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan
sarana itu. Jadi patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Teror bom Molotov dialami seorang warga di rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pekerjaan korban yaitu pengacara yang sedang mengurus sengketa lahan, diduga menjadi penyebab adanya teror tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan pengendara motor yang terdiri dari 2 orang melempar benda menyerupai bom Molotov ke depan gerbang sebuah rumah. Kejadian ini sontak membuat 2 warga yang sedang duduk di dekat rumah kaget dan langsung mendekati api. Dari CCTV merekam para pelaku saling membagi tugas. Satu pelaku beratribut ojol membawa motor, sedangkan satu pelaku lainnya melakukan pelemparan. 3:30 pagi, yaitu terjadi pelemparan bom Molotov, kemudian mengenai pintu ini. Di pintu nggak masuk ke dalam, yang kebakar itu di bagian luar. Sampai ke dalam itu karena minyaknya itu ke dalam, saya ikut bakar ke dalam. Diketahui korban merupakan seorang pengacara yang tengah mengurus kasus sengketa lahan di Jakarta Barat. Mendapatkan laporan adanya teror bom Molotov, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, saat ini Polres Metro Jaktim, Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih terus dilakukan penyelidikan terkait motif ataupun maksud dari kasus tersebut, ya, pelemparan tersebut. Penyelidikan kasus teror bom Molotov masih didalami polisi. Petugas juga masih terus menyelidiki identitas para pelaku yang terekam CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tim Resmo Polda Kalteng menangkap terduga pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba. Tersangka dan istrinya ditangkap saat bersembunyi di sungai. Pak, geser ke kanan sedikit. Madep sini. Tolong ya. Pelaku penyerangan polisi di Kabupaten Katingan yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur saat penggerebekan narkoba akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial A ditangkap saat bersembunyi di sebuah perahu bersama istrinya di aliran Sungai Katingan. Penangkapan dilakukan setelah petugas mengejar sejak insiden berdarah tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah. Pelaku ditemukan di atas perahu yang berada di Desa Tumbang Pariye, Kabupaten Katingan. Ya, keluar aja, keluar. Nanti aja. Kada apa. Saya nggak tahu apa-apa. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha menghindar. Petugas kemudian mendekat secara perlahan mengantisipasi kemungkinan perlawanan hingga akhirnya mengamankannya. Mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Insiden bermula saat Satres Narkoba Polres Katingan melakukan penggerebekan narkoba terhadap tersangka berinisial Bio, seorang residivis di Desa Tumbang Kalame. Meski penggerebekan berhasil, petugas kemudian diserang sejumlah anggota keluarga pelaku. 1 penyerang tewas setelah ditembak karena tetap melawan. Situasi kemudian berkembang menjadi penyerangan massa yang menyebabkan Aibda Yudi Perdana Putra gugur dalam tugas. Saat ini 2 anggota Satres Narkoba lainnya masih dalam pencarian tim gabungan. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.